Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya, pastinya dong. Amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Julum Karsmanzaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan belajar yang namanya background properties pada CSS teman-teman. Nah, apa itu background properties? Oke, nanti saya jelaskan ya teman-teman. Terlebih dahulu teman-teman buka dulu teks editornya ya, bareng-bareng ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita akan selalu menggunakan file kita pada video-video sebelumnya, teman-teman. Dimana file yang akan digunakan itu adalah HTML dan CSS ya. Index.html, style.css. Oke, dan ini CSS-nya sudah saya hubungkan ya, teman-teman. Jadi, file HTML dan CSS ini sudah terhubung nantinya. Dan juga saya sudah memberi satu gambar ya teman-teman, satu gambar di dalam folder project kita ya, atau folder belajar CSS kita ini, yaitu dengan nama bpng. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ukurannya ini kalau nggak salah 200 kali 200 pixel teman-teman. Jadi widthnya 200, height-nya 200 ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Ini saya buat catatan dulu ya, nanti saya takut lupa gitu. Oke, di background properties tidak semuanya kita pelajari teman-teman, tapi yang paling umum yang sering digunakan untuk mendekorasi atau menstyle background pada website kita ya teman-teman. Yang pertama itu yang sering digunakan yaitu background color. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu ya, yang mengikuti video um, playlist CSS ini dari video pertama hingga sampai saat ini ya teman-teman, karena ini sudah saya gunakan. Yang kedua itu ada yang namanya background image. Ketiga, background apa ya, repeat ya kalau nggak salah, repeat. Yang keempat ada background apa ya, repeat attachment teman-teman. Yang kelima adalah background position. Oke, nah jadi pada background properties kali ini yang kita pelajari hanya ada 5 dulu ya teman-teman. Ini sering digunakan. Baik, langsung saja teman-teman saya jelaskan satu persatu. Kita ngambil bodinya dulu ya. Oh, sebelumnya gini teman-teman. Di halaman HTML coba klik kanan, pilih open in browser ya untuk melihat hasilnya nanti teman-teman. Baik sekali, sudah tampil, sudah muncul browsernya. Kembali ke text editor teman-teman. Untuk saat ini kita ngambil bodinya aja dulu ya. Body yang pertama background color ya. Background color. Nah, background color ini teman-teman yaitu bagaimana kita memberikan warna pada background kita teman-teman. Nah, awalnya ini kan defaultnya ini background color ini warna defaultnya itu transparan teman-teman, atau tidak ada warna ya seperti ini ya. Jadi dia bawaan browser itu, layar browser kita kan warna putih. Nah, jika kita mengganti warnanya, misalnya kita buat warnanya hitam, maka si background kita akan berwarna hitam. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi fungsi atau kegunaan dari properti background color ini yaitu memberikan warna ya. Memberikan warna pada si background website kita atau halaman website kita teman-teman. Nah, tentunya tidak hanya warna hitam aja ya, bebas teman-teman. Jadi teman-teman bisa bereksplorasi bagaimana sih untuk warna tercantik bagi teman-teman, bagi background website teman-teman nantinya gitu. Oke, si background color sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke background image. Background image. Nah, si background image ini
ini adalah bagaimana kita memberikan background pada halaman atau website kita, yaitu dengan menggunakan gambar, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan gambar tersebut sebagai atau untuk dijadikan sebagai background daripada halaman website kita nanti, teman-teman. Nah, jadi penulisan propertinya itu di seperti ini ya. Nama propertinya, background image, kemudian value-nya itu diikuti dengan URL ya. Alamat gambarnya atau image yang kita gunakan nanti, teman. Jadi URL kemudian buka kurung tutup kurung, teman-teman. Ya, pastikan diakhiri dengan titik koma dulu ya. Nanti jangan sampai salah gitu. Oke, di dalam itu kita masukin nama gambar, yaitu string ya, teman-teman, diikuti dengan kutip, tanda kutip. Nah, di dalam tanda kutip itu kita memasukin gambarnya atau nama gambar yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, kebetulan gambar yang akan kita gunakan ini itu berada tepat satu folder dengan file kita, teman-teman ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita memanggil nama filenya. Jadi nama filenya di sini kan b.png ya, teman-teman ya. Jangan sampai salah ekstensi gambar yang teman-teman pakai. b.png save, kemudian kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi background halaman HTML kita ini kan backgroundnya adalah gambar yang kita panggil tadi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, sepertinya gambar kita ini seperti kelihatan banyak gitu, teman-teman, padahal cuma satu, teman-teman. Jadi secara default nah, disinilah kita belajar lagi repeat, teman-teman. Nah, oke, bentar ya, nanti saya jelaskan. Yang pertama ini background repeat. Nah, si background repeat ini fungsi atau kegunaannya itu perulangan ya, teman-teman. Dia mengulang si gambar yang kita gunakan tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini secara default repeat ini mengulang ke atau secara horizontal ya, teman-teman. Secara horizontal terus sudah sampai ke ujung layar, dia mulai lagi dari ke bawah, teman-teman. Jadi dari kiri ke kanan sampai ujung browser, teman-teman. Jadi secara default si repeat itu seperti itu perulangannya, teman-teman. Nah, oke, nah untuk si background repeat ini ada beberapa value yang harus kita pelajari di video ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah repeat ya. Repeat itu ya perulangan, diulang gambarnya, teman-teman. Repeat, save ya, teman-teman. Save, kembali ke browser F5. Nah, jadi secara default nilai defaultnya ini atau value default daripada si properti background repeat ini adalah repeat, teman-teman. Jadi merulang. Nah, kita bisa merubah si perulangan ini, teman. Jadi no repeat atau tidak diulang, tidak terjadi perulangan, no repeat. F5 save ya, F5 ke browser atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat sudah normal ya, gambarnya memang satu dan tidak terjadi perulangan gitu, teman. Jadi fungsi repeat dan no repeat teman-teman sudah tahu kan. Nah, sekarang value yang berikutnya yang kita pelajari yaitu repeat Y ya. Repeat X dulu deh. Kalau repeat X itu dia melakukan perulangan gambar yang kita gunakan itu perulangannya horizontal ya, teman-teman. Nah, horizontal. Namanya sumbu X ya. Repeat garis penghubung X. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi perulangannya itu ke samping, teman-teman. Oke. Selain X ini ada yang juga repeat Y ya. Sumbu Y itu berarti dia secara vertikal, teman-teman. Y, save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi dia perulangannya dari atas sampai ke bawah gitu, teman-teman. Jadi kegunaan daripada si repeat itu ya seperti ini. Kita kembalikan ke repeat. Maksud saya no repeat ya, jangan berulang. Jadi dia normal, teman-teman.
normal ya. Baik, sekarang kita akan lanjut, yaitu background attachment. Nah, background attachment ini bagaimana kita memberikan kepada si background ini, apakah background ini kita fixed atau scroll nanti. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Misalnya si bodinya ini kita buatnya dulu height-nya ya. Height-nya ini misalnya 500 gini aja deh. 200 VH ya. Save, kembali ke browser, F5. Nah, jadi si background attachment ini defaultnya scroll ya. Gini teman-teman, scroll. Jadi jika kita men-scroll halaman ini, jadi dia ikut teman-teman, jadi dia ikut terscroll, jadi dia mengikuti posisinya gitu. Jadi dia kalau kita scroll ke bawah ya dia tetap posisinya, jadi maka dia naik ke atas gitu teman-teman. Oke, sekarang value yang kedua yang kita pelajari yaitu fixed teman-teman. Nah, si fixed ini berbeda dengan scroll. Cobalah teman-teman save dulu, kembali ke browser, F5 atau di refresh. Nah, coba teman-teman maksud saya geser ke bawah atau scroll ke bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat si background atau si gambarnya itu tidak ikut terscroll ya, tapi tetap pada posisinya fixed ya. Jadi sejauh manapun kita scroll halaman web kita ke bawah, jadi si background gambar ini akan tetap terlihat teman-teman, dan akan tetap berada pada posisinya. Namanya juga fixed ya teman-teman, jadi tetap pada posisinya gitu teman-teman. Fixed. Oke, ini kita kembalikan ke value defaultnya ya, scroll. Oke, yang sekarang kita pelajari yaitu background position teman-teman. Seperti namanya teman-teman, background position yaitu mengatur posisi daripada si background image yang kita gunakan ini. Nah, sebenarnya value-nya ini banyak ya teman-teman, dimulai dari left, center, hingga right. Nah, left ini ada yang namanya left top, left center, left button teman-teman. Jadi kalau left ini secara default kan left top, jadi dia berada di sebelah kiri dan sebelah kiri bagian atas teman-teman. Nah, kalau kita buat left center, dia berada di sebelah kiri tapi di tengah. Nah, kalau kita buatnya left sebelah kiri, left button, nah nanti si background kita ini akan berada di sebelah kiri tapi bagian bawah teman-teman gitu. Cobalah kita buat dulu center ya, kita pindahkan ke center tapi di bagian top aja ya, center top. Save, kembali ke browser, F5. Oke, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini saya hilangkan ya biar kembali normal. Nah, jadi ini bisa kita pindahkan juga teman-teman di sebelah kanan, right top. Save. Nah, sebelah kanan tapi dia bagian atas karena kita buat right kanan dan bagian atas top teman-teman. Jadi teman-teman bisa bermain. Jadi gini, kita bisa melihatnya seperti ini. Coba di sini saya punya paragraf lorem. Nah, saya punya paragraf di sini ya, yang mana isinya ini lorem ya, banyak sekali teman-teman. Jadi save, kembali ke browser, F5. Tidak kelihatan ya. Ini background colornya kita hapus. Save, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat. Coba kita seleksi si P-nya. P-nya kita buatnya width-nya, lebarnya misalkan 300 pixel. Save, kembali ke browser. Height-nya 200 pixel. Coba 200 pixel. Save.
save, terpotong ya teman-teman. Kita buat overflow scroll, save, kembali ke browser. Nah teman-teman bisa lihat. Nah sekarang si gambar ini coba kita buat menjadi background daripada si paragraf kita ini teman-teman. Nah jadi kita kopikan aja deh, kita copy sini, kita pastikan, save, kembali ke browser, F5. Nah teman-teman bisa lihat backgroundnya sudah ada ya, tapi mengulang ya. Jadi coba kita buat background no repeatnya biar nggak mengulang. Copy, ini paste, save, kembali ke browser, F5. Oke, coba kita ganti. Oh ada satu lagi teman-teman, yaitu background size ya. Nah seperti namanya, background size itu mengatur ukuran daripada si background image yang kita gunakan ini. Jadi background size nya misalnya 200 pixel, save, kembali ke browser, F5. Kok 200 pixel, gambarnya kan 200 pixel, misalnya 100 pixel, save, kembali ke browser. Nah teman-teman bisa lihat ukuran background gambarnya sudah mengecil ya. Nah kita akan terapkan si position atau background positioning teman. Kita kopikan aja, kita copy, save, kembali ke browser, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah sebelah kanan ya, atas. Coba kita buat dia menjadi right top, right center, save, kembali ke browser, refresh atau F5. Nah teman-teman bisa lihat dia ke tengah gitu, jadi bukan di atas lagi tapi dia di tengah. Kalau kita centernya ini kita ganti jadi bottom, maka si gambarnya ini akan berada di bawah teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat. Oke, ini coba kita buat deh, ini 300 juga height-nya. Nah teman-teman bisa lihat kan posisinya. Nah kalau ini kita buat jadi center bottom, maka posisinya ada di tengah ya, di tengah tapi berada di bawah. Nah teman-teman lihat kan, center tapi di bawah gitu, center. Nah ini di tengah gitu teman-teman, center, top, save, kembali ke browser, F5. Nah teman-teman bisa lihat, jadi fungsi dari si properti background position ini yaitu seperti itu teman-teman, mengatur posisi daripada si background image yang kita gunakan teman-teman. Oke, dan semua sudah kita pelajari, background color, image, repeat, attachment, position. Ada satu lagi tadi itu size teman-teman. Oke, sampai di sini dulu penjelasan untuk properti background pada CSS ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat mengerti akan penjelasan dari saya teman-teman. Jika teman-teman ada yang tidak paham atau kurang mengerti, silakan teman-teman bertanya aja ya. Tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang berada di bawah video ini teman-teman. Dan terakhir juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah atau yang telah mengikuti video ini dari awal hingga sampai terakhir. Maksud saya sampai selesai teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Bye.